Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan channel saya dalam segmen Rensra, renungan seputar Al-Quran. Saya ingin melanjutkan kembali sesi sebelumnya terkait dengan sejarah penulisan Al-Quran. Pada sesi sebelum dibahas bahwa sahabat atau pimpinan atau khalifah yang pertama kali berinisiatif untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang berceceran menjadi satu kumpulan yang disebut dengan mushaf adalah Abu Bakar Siddiq, atas usulan dari sahabat Umar bin Khattab, kemudian mengusul atau memerintahkan Zaid bin Sabit untuk melakukan tugas itu. Dan Zaid bin Sabit melaksanakan tugas itu dalam waktu 1 tahun. Memang 1 tahun ini relatif cepat karena bagaimana? Saya bertanya bagaimana Zaid bin Sabit itu bisa melaksanakan tugas sebegitu cepat Jadi jangan bayangkan bahwa pada masa itu sama seperti masa sekarang. Sekarang kan orang tinggal mengirim file pakai email, pakai WhatsApp pakai Gmail atau scan PDF Dulu tentu semuanya serba manual. Semua serba manual. Nah, dalam beberapa riwayat hadis-hadis misalnya dalam Al-Bukhari itu memang dijelaskan bahwa untuk menggaransi bahwa bahan-bahan yang dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit itu benar adanya, tidak ada kekeliruan atau bukan Al-Quran kemudian masuk, maka Zaid bin Sabit menetapkan apa yang dalam riwayat hadis dengan syahida ini, ada dua saksi. Jadi dalam riwayat itu setiap waktu sholat Zaid bin Sabit berdiri di pintu masjid pintu masjid. Lalu kemudian bertanya kepada setiap sahabat yang punya hafalan Quran untuk melaporkan kepada Zaid bin Sabit. Dan tidak begitu saja Zaid bin Sabit itu menerima laporan, tapi harus dibuktikan oleh dua saksi. Atau syahida ini. Apa yang disebut dengan dua saksi? Ini dalam buku saya di buku ini, dalam buku Pengantar Ulumul Quran, saya tulis agak panjang di situ. Jadi menurut Ibnu Hajar, Ibnu Hajar kita tahu bahwa Ibnu Hajar adalah pakar hadis yang sangat terkenal. Itu disebutkan bahwa disebut dua saksi, bahwa kedua-duanya itu, dua saksi itu tidak harus dalam bentuk hafalan Jadi kalau ada seorang sahabat menyetor, harus ada dua sahabat lain yang memperkuat betul itu hafalan atau ayat Quran. Atau bisa jadi dua saksi itu satu hafalan, yang satunya tulisan. Jadi yang penting syahidah ini dua saksi Setiap orang yang melapor kepada Zaid bin Sabit, maka Zaid memverifikasinya dengan cara seperti itu sehingga keakurasian ayat yang disampaikan kepada Zaid bin Sabit itu benar-benar diterima atau bisa valid Memang ada pemahaman lain selain dari Ibnu Hajar, misalnya dari As-Sakhawi bahwa dua saksi itu yang dimaksud adalah catatan-catatan. Jadi ada dua catatan yang dilakukan oleh dua sahabat tapi intinya bahwa setiap ayat yang dilaporkan kepada Zaid bin Sabit itu, Zaid bin Sabit meminta dua saksi, baik itu berupa dua hafalan, dua sahabat yang bersama menghafal, atau satu sahabat yang menghafal ditambah dengan sahabat lain yang punya tulisan Nah, sekali lagi itu selesai dalam 1 tahun. Misi utama dari Abu Bakar sebenarnya tadi itu, khawatir tulisan-tulisan Al-Quran itu bercecer menjadi hilang, khawatir sahabat-sahabat yang hafal Quran itu wafat sehingga kemudian
pada masa Abu Bakar sudah selesailah tugas itu ya, terhimpun. Nah, lalu kemudian ketika Abu Bakar wafat, nah, mushaf yang sudah disusun itu diserahkan kepada Umar bin Khattab ya, karena Umar bin Khattab kan khalifah berikutnya. Lalu oleh Umar bin Khattab, mushaf tadi itu diserahkan kepada putrinya Hafsah ya, Hafsah binti Umar. Nah, jadi Umar itu kan punya beberapa putra dan putri ya, diantaranya Hafsah. Hafsah kita tahu bahwa Hafsah itu adalah istri Rasulullah SAW ya. Tapi sesungguhnya Umar juga punya putra yang sahabat yang terkenal, yaitu Abdullah bin Umar ya. Karena Abdullah bin Umar juga seorang sahabat yang populer karena meriwayatkan banyak hadis juga. Nah, ada pertanyaan, kenapa Umar bin Khattab itu menyerahkan dokumen yang penting itu kepada Hafsah ya, bukan kepada Abdullah bin Umar ya. Kenapa jadi pertanyaan? Karena dalam tradisi Arab biasanya laki-laki lah ya yang punya peran ya. Emang seperti itu ya, stratifikasi masyarakat di Arab. Nah, lalu kemudian ada analisis, inilah hebatnya Umar bin Khattab ya, karena pada saat itu Umar bin Khattab membentuk tim formatur untuk memilih orang yang akan menggantikan dirinya. Nah, ini model cara memilih kepemimpinan yang baru pada masa Umar. Kata Umar, kalau saya memberikan mushaf ini kepada Abdullah bin Umar, kepada putranya Abdullah, maka nanti orang menganggap bahwa Umar menunjuk Abdullah bin Umar menjadi khalifah pengganti dirinya. Tentu Umar tidak mau. Nah, ini hebatnya Umar ya. Jadi nepotisme itu tidak ada lah dalam Umar. Jadi walaupun ada 6 calon ya, kemudian salah satunya Abdullah bin Umar, tapi Umar tidak mengharuskan putranya itu menjadi khalifah penggantinya. Dan nyatanya kan nggak jadi kan ya. Nah, baiklah, itu mungkin segmen yang lain ya. Nanti setelah itu kemudian mushaf itu sampailah pada tangan Utsman bin Affan sebagai penerus dari Umar. Nah, pada masa Utsman bin Affan ada satu peristiwa yang penting ya pada ketika terjadi peperangan ya di Armenia, karena pada masa Utsman juga peperangan terus terjadi, di mana di sana ada pasukan Muslim dari Syria, dari Irak. Nah, di situ terjadi satu peristiwa yang menjadi titik tolak inisiatif Utsman bin Affan untuk menyusun mushaf Al-Quran periode yang kedua, karena di antara pasukan-pasukan Muslim yang tadi itu, yang ada di lapangan itu, berbeda pendapat atau berbeda cara membaca Quran ya. Nah, ini mungkin nanti akan ada pembahasan tersendiri, karena dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Nah, 7 huruf itu ada yang mengatakan 7 qiraah. Cara membaca ayat ini, satu ayat itu bisa berbeda, bisa beberapa variasi gitu ya. Nah, sehingga pada saat itu kalau dibiarkan perbedaan itu melanda di kaum muslimin, nanti akan ada perselisihan ya tentang bacaan Al-Quran. Maka kemudian Utsman bin Affan berinisiatif untuk mengutus kembali Zaid bin Tsabit untuk meneruskan dan menyempurnakan susunan itu dengan satu kebijakan. Kalau terjadi perbedaan cara membaca antara sahabat-sahabat, maka yang diambil adalah bahasa Quraisy. Nah, jadi itu tentu tulisan ayatnya sama ya, tapi cara membacanya mungkin berbeda-beda. Seperti kita tahu misalnya dulu kita waktu belajar ya, kita ada imalah gitu ya, ada yang membaca majroha, ada baca majreha, ada wadduha, ada wadduhe. Sebenarnya tulisannya kan sama, cuma cara melafalkannya berbeda. Ini kan sebenarnya qiraah. Nah, kemudian tugas dari Zaid bin Tsabit itu untuk mencoba menseragamkan saja. Jadi Quran itu ditulis dengan menggunakan bahasa Quraisy semuanya sehingga seragam. Nah, inilah kemudian yang kita sebut dengan mushaf imam ya, mushaf kebijakan
dari Utsman bin Affan untuk menulis Al-Quran dengan tulis Arab bahasa Quraisy, lahjah Quraisy, bukan lahjah-lahjah yang lain, karena ada banyak dialek di Arab saat itu, tapi menggunakan lahjah. Kenapa? Karena lahjah Quraisy adalah lahjah yang paling sahih, yang paling fasih ya pada saat itu. Nah, dan mushaf setelah itu sudah. Jadi mushaf yang disusun oleh Utsman bin Affan itu kemudian dibagikan, dan sampai sekarang yaitu kita menggunakan susunan Al-Quran, mushaf Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Catatan yang penting adalah baik yang ditulis ditulis oleh Zaid bin Sabit, dikumpulkan Zaid bin Sabit pada masa Abu Bakar dengan Utsman, intinya sama aja, tidak ada yang berbeda. Sekali lagi, Quran itu tidak pernah pada setiap masa tidak ada yang berkurang, tidak yang bersama saja intinya. Cuman mungkin berbeda cara menulisnya saja gitu ya, cara menulisnya gitu. Apakah misalnya alif itu pakai fathah atau pakai alif berdiri atau pakai fathah dan sebagainya. Nanti kita akan ada satu sesi kembali ingin menjelaskan cara penulisan Al-Quran pada masa atau pada mushaf Imam atau pada mushaf Utsman bin Affan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.